bagaimana sikap kita saat ada saudara sesama muslim yang mana beliau taat terhadap syariat Islam, menganjurkan untuk tidak mengikuti taklim ustadz-ustadz tertentu yang menurut beliau ustadznya syubhat. Insyaallah akhirnya keluar juga ini pertanyaan. Ibarat bisul pecah bisulnya. Kalau kita mendapati ada orang-orang yang sering mengatakan semacam itu, kita harus paham. Ada satu hal yang kita harus mengerti. Orang Khawarij itu adalah orang yang begitu gampang mengkafirkan dan begitu gampang menyesatkan. Itu orang Khawarij. Di antara identitas orang Khawarij itu mereka kalau beribadah luar biasa. Makanya kalau saya, antum, beliau tidak ingin terkena paham Khawarij adalah mari kita tidak begitu gampang untuk mengkafirkan dan begitu gampang untuk menyesatkan setiap orang. Katakan sama dia, kalau memang dia adalah orang yang berkomitmen kepada syariat, mungkin jilbabnya lebih panjang dikit daripada jilbabnya ukhti ataupun ummu. Ketika dia sudah mengatakan syubhat, sampaikan kepadanya, syubhatnya dalam perkara apa? Apa yang menjadikan kamu berani untuk mengatakan orang lain itu syubhat? Dan kemudian keterangan apa dan penjelasannya bagaimana? Karena apa? Karena kita adalah orang yang diberikan oleh Allah dengan anugerah akal untuk kemudian membaca dan untuk mengerti. Kita bukan sebagaimana kambing dan bukan sebagaimana kerbau yang dicongok hidung kita lalu mengikuti apa adanya. Kita diberikan akal, kita diberikan anugerah perasaan, kita diberikan anugerah mata untuk melihat semuanya. Karena itu merupakan organ untuk mendeteksi kebenaran. Sampaikan kepada dia, kamu berani untuk mengatakan syubhat itu dalam perkara apa? Maka tanya, hujahnya apa kalau mengatakan syubhat? Supaya kemudian betul-betul selesai. Kalau dia mengatakan ustadz saya yang mengatakan itu, pertanyaan selanjutnya, ustadz antum itu sudah pernah nggak ketemu dengan ustadz yang kamu katakan syubhat? Sudah pernah nggak menyampaikan hujahnya? Sudah nggak menyampaikan dalilnya? Bisa jadi ada ustadz yang kita katakan syubhat, tetapi justru dia memiliki dalil daripada orang yang mengatakan dirinya syubhat. Agama ini adalah agama yang tidak ditentukan vonisnya secara instan, tapi vonis itu memerlukan proses yang panjang. Masih ingat kasusnya Jessica yang dituduh nabur kopi cyanida, yang menuduh apa? Cyanida di kopi, bukan kopi cyanida, cyanida di kopi. Maka ternyata proses untuk membuktikan bahwasanya dia itu bersalah itu panjang. Siarannya itu sampai berjam-jam, live lagi. Dan ibu termasuk salah satu konsumen yang melihat berita itu. Belum lagi didatangkan itu kemudian ahli dari Australia, ahli dari Singapura didatangkan, CCTV diputar berkali-kali. Kemudian setiap kemudian tuduhan dibantah lagi sama pengacaranya. Loh, hanya untuk membuktikan seorang Jessica itu apakah dia menaburkan kopi, menaburkan cyanida ataukah tidak, itu ternyata prosesnya sepanjang itu dan sedetail itu. Padahal hanya untuk menjaga kehormatan seorang wanita yang bernama Jessica. Kalau seorang wanita kafir saja, hanya untuk membuktikan dia itu bersalah ataukah tidak, sampai sepanjang itu dan sedetail itu pengadilan itu ditegakkan dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Loh, apalagi orang yang beriman. Kalau hanya mengatakan syubhat gampang, tapi membuktikan ucapan itu harus benar. Makanya dalam Islam itu kalau sudah ada tuduhan, makanya kemudian harus disertai dengan hujah yang begitu kuat. Contoh, kita mengatakan fulan berzina, hati-hati loh. Kalau kamu sudah mengatakan fulan itu berzina, kamu akan ditanya saksinya, 4 orang saksi. Kalau kamu melihatnya berarti kurang 3. Padahal kalau kita perhatikan, siapa yang tega melihat zina itu 4 orang bareng-bareng? Ada 2 orang liatin, sini itu 4, Masya Allah. Masih kurang 3, masih kurang 1 di WA, cepet sini akhi, Masya Allah gitu. Loh, kenapa Allah itu kemudian meminta 4 orang saksi ketika kemudian ada orang yang melakukan zina itu? Karena berkaitan tentang kehormatan. Tapi sebaliknya, ketika Allah kemudian memberikan syariat, kalau kita mulai puasa, butuh berapa orang saksi yang melihat hilal? 4? Enggak, 1 saja. Ada orang kemudian besok kita misalkan ini akhir Ramadan, ternyata sore nanti ada yang melihat hilal, 1 orang saja sudah cukup untuk mulai puasa itu besok. Kenapa masalah hilal cukup 1 orang, tetapi kenapa tuduhan zina harus 4 orang? Karena kalau sudah berkaitan tentang kehormatan orang itu jadinya berat.
Siapapun itu yang ngomong, tanya sama dia, sudah siap kamu menghadapi nanti kemudian di hadapan Allah itu? Apa yang kamu katakan tentang semacam itu? Karena orang tersebut ketika kemudian dikatakan ustadznya syubhat fulan gitu, insya Allah saya sih tidak ada, ustadz yang lain mungkin. Maka kemudian pasti dia akan menghadapi tuduhan itu nanti di hadapan Allah. Kenapa? Berat loh mengatakan ustadz syubhat itu, berat. Kenapa? Berarti syubhat itu kita sudah mengancam dia dengan api neraka. Syubhat itu mengancam dia dengan api neraka. Berarti tidak mudah bagi kita. Kalau sudah bisa kita mengancam orang dengan api neraka, siapkan seluruh ilmu, seluruh informasi yang kamu harus persiapkan nanti ketika berhadapan dengan dia. Ya Allah ya Karim, hidup kita nanti mempertanggungjawabkan amal kita aja sudah terlalu berat, apalagi harus mempertanggungjawabkan apa yang kita tuduhkan. Makanya apa? Jangan sampai jilbabmu, jangan sampai jenggotmu, jangan sampai celanamu itu menjadikan kamu halal untuk menghujat orang lain dan mengvonis orang lain. Jenggotmu, celanamu, pakaianmu, hijabmu yang syar'i itu tidak pernah menjadi alat legitimasi bagi kita untuk mengvonis secara sembarangan. Allah alam bisawab.